لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Eh, Pemirsa syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Nizamul Hukmi fil Islam atau sistem pemerintahan di dalam Islam. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas satu subjudul tentang wali atau oh ini belum bisa di-share ya. Oh, hmm. Kelihatan Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz. Oke. Jadi tentang wali atau pimpinan daerah. Jadi ini wali. Jadi kalau bicara wali, bayangannya wali grup band, wali wali nikah, wali hakim. Ini wali dalam arti mungkin kayak gubernur gitu. Jadi nanti kita akan bahas tentang struktur, wewenang, kemudian mekanisme kepemimpinan di eh, wilayah, termasuk di dalamnya ya beberapa persoalan yang melingkupi tentang pemimpin daerah ya. Itu insya Allah. Jadi pembahasan ini menjadi rangkaian dari struktur pemerintahan di dalam sistem Islam. Jadi kalau hari ini kita mengenal ada hierarki organisasi negara, ya ada apa namanya, ada presiden, ada gubernur di level provinsi, kemudian di bawahnya ada kabupaten kota sampai ke level yang paling bawah. Nah, di dalam Islam juga punya ya sebelumnya ada pembantu utama dari khalifah yang namanya Muawin Tanfid sama Tafwid itu di level atasnya. Ini di level bawahnya, dari seorang khalifah, maka ada wali, ada istilah wali yang memiliki wilayah. Jadi dan wilayah kekuasaan itu didasarkan kepada akad inabah, nanti kita akan jelaskan. Jadi yang namanya wilayah itu setingkat negeri. Jadi kita bayangkan kalau kita kan konsep awalnya bahwa khilafah itu adalah kepemimpinan tunggal umat Islam seluruh dunia. Kita bayangkan seperti itulah konsepnya tentang negara khilafah di dalam aturan atau khasanah fikih siasi, fikih siasat di dalam Islam. Nah, eh, ketika khilafah adalah satu satu pemerintahan terpusat umat Islam seluruh dunia, maka di bawahnya ada wilayah yang dikenal dengan istilah wilayah negara. Jadi negara. Jadi karena memang kalau kita bicara sejarah umat Islam itu kan dulunya memang satu satu kepemimpinan satu negara. Dan ini nanti dipimpin oleh seorang wali atau kalau dalam istilah dulu di dalam sejarah itu ada istilah yang namanya gubernur. Nah, nanti di bawahnya ada setingkat di bawah dari gubernur atau wali itu ada yang namanya daerah imalah ya, yang nanti dipimpin oleh seorang amil ya, atau hakim ya. Bisa jadi hakim itu sama tentang organisasi lah, oke, pemimpin untuk wilayah di ya selevel provinsi. Jadi kalau saya bayangkan ini saya buat hierarki untuk membayangkan hierarki kekuasaan. Negara khilafah dipilah menjadi beberapa bagian ya, wihdat untuk menjamin efektivitas tata kelola pemerintahan. Wali bertindak sebagai pejabat daerah yang memegang wewenang penuh di tingkat wilayah sebelum didistribusikan ke bawah ya, sampai ke bawah. Jadi kira-kira beginilah struktur dari kitab Nizamul Hukmi bab tentang wali ya. Jadi ada yang namanya khalifah di level dunia,
Nanti negeri-negeri Islam itu nanti dipimpin oleh gubernur atau wali gitu. Imalah atau distrik lah ya, selevel itulah di bawah negara itu ada yang namanya provinsi ya. Eh, ini barangkali kalau kita bayangkan dengan analogi sekarang lebih mudah ya. Jadi hierarki presiden, gubernur, bupati, camat, ya sampai kepala desa RT RW. Nah, itu lebih mudah. Nah, ini kira-kira begitulah. Jadi yang tertuliskan di dalam kitab Nizamul Hukmi itu ada struktur yang namanya sektor atau hai. Jadi apa namanya? Ya mungkin nanti secara teknis ketika eh, insya Allah dengan izin Allah nanti khilafah itu tegak, maka mungkin akan ada struktur yang lebih bawah dari sektor. Mungkin nanti kita kasih nama apa namanya? Mungkin kalau istilah kita ada RT RW ya tidak ada masalah karena ini hal-hal administratif. Tapi memang secara hierarki maka bangunannya itu seperti ini, konstruksinya itu seperti ini. Nah, definisi dan akar legalitas. Mengapa ada istilah wali atau wakilnya sang khalifah? Karena memang secara etimologis kata wilayah itu namanya hutoh, imarah atau sultan. Jadi kalau di dalam misalkan ada ayat apa ya? Ar-rijalu qawwamun 'ala qawwam, apa sih yang dimaksud dengan qawwam? Nanti para ulama memberikan penjelasan. Qawwam itu pemimpin, ya pemimpin di rumah tangga nih maksudnya. Jadi seorang suami itu harus meriayah, harus himayah, melindungi, harus apa namanya islah, memperbaiki gitu ya. Jadi kepemimpinan di dalam Islam itu mengurusi, ya, memimpin dan inilah kira-kira jadi dalam kata-kata itu. Jadi wali atau ya wakilnya dari khalifah itu berdasarkan akad kontrak perwakilan. Jabatan ini hanya sah jika diserahkan secara langsung oleh pusat. Kenapa bisa begitu? Karena nanti di dalam sejarah, di dalam sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW itu secara spesifik menjelaskan tentang teritorial. Ya, ini sebagai contoh ya. Mu'az bin Jabal itu di daerah Janat atau Yaman lah kira-kira begitu. Jadi apa namanya termasuk Abu Musa al As'ari juga diutus oleh Nabi SAW. Ini saya buatkan gambaran lah bagaimana distribusi para gubernur pada era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan ada Utsman bin Abi al Ash. Ya. Kemudian ada Amr bin al, ya, ini beberapa yang saya tulis saya lupa tadi. Khalid bin Walid. Ini saya minta bantuan ke AI ternyata bisa juga dia. Gitu. Jadi ini beberapa titik yang menggambarkan bahwa wilayah-wilayah ini nanti dipimpin oleh apa namanya gubernur yang diserahi tugasnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi landasan hukumnya memang ini dilakukan pada era Nabi SAW. Jadi wali atau gubernur itu secara jelas tertulis di dalam Sirah Nabawiyah. Gitu. Nah, eh, apa namanya? Berikutnya adalah tentang ini, tentang jabatan yang disebut dengan apa namanya? Akad inabah, inabah. Jadi akad khalifah menyerahkan wewenang kepada bawahannya yang nanti gubernur ya atau wali tadi ya. Nah, status sahnya itu ya, ya dengan tadi ya melakukan akad langsung dengan khalifah, tidak memiliki batasan tentang kaku tentang syarat. Jadi ketika dia mendapatkan misalkan Mu'az bin Jabal atau nanti pada era-era berikutnya misalkan di era Umar beberapa sahabat Amr bin As misalkan diberikan tugas menjadi gubernur di wilayah mana Mesir misalkan ya silakan pokoknya menyebarkan Islam di situ menjadi pemimpin di situ ya gitu dan nanti secara spesifik
jelas. Nah, kamu memimpin di daerah mana gitu. Maka Anda begini, begini, begini. Jadi ini termasuk akad yang memang secara langsung dilakukan oleh khalifah kepada para wali atau gubernur atau nanti jabatan di bawahnya. Nah, ada istilahnya di kitab ini ada apa wewenang ya, wewenang secara umum. Jadi wewenang umum seorang wali atau gubernur ketika dia mendapat apa namanya tugas dari khalifah, jadi meliputi semua urusan pemerintahan di satu provinsi tanpa batasan fungsi, mengontrol masyarakat. Ya. Jadi kalau khalifah itu di seluruh dunia, misalkan untuk seluruh negeri umat Islam, maka gubernur atau wali itu bisa misalkan satu kawasan, misalkan di Damaskus, ya misalkan di India, misalkan nanti gubernur India itu di wilayah India atau wali untuk negeri India. Nanti satu di negeri-negeri Islam itu diangkat apa pemimpin-pemimpin seperti itu dengan tanggung jawab umum ya hampir semuanya ya. Sebagai contoh Amr bin As ya yang di apa namanya diminta untuk menjadi gubernur di apa namanya Yaman itu punya wewenang umum. Dia mengurusi semua muanya ya, kehidupan sosial masyarakat. Ya, sementara uh, Umar bin Khattab ya dalam hal ini yang dicontohkan itu adalah memberikan wewenang kepada Muawiyah Muawiyah bin Abi Sufyan juga wewenang umum bahkan nanti ya karena ada beberapa apa ya sampai nanti offset makanya nanti di dalam kitab ini dijelaskan agar wewenang dan kekuasaan itu tidak terlalu umum dan sangat luas dan nanti bisa mengancam keutuhan negara maka nanti ada tata kelola yang diatur itu tetapi secara umum memang gubernur atau wali itu punya tugas mengontrol seluruh penduduknya, mengurusi keamanan, peradilan, termasuk ibadah, ya, uh, uh, ibadah-ibadah keseharian. Karena dulu yang namanya gubernur itu bisa jadi sekaligus menjadi imam masjid di masjid terbesar di kota itu. Jadi dulu itu memang seorang pemimpin itu harus punya kemampuan yang memadai menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai pemimpin politik, tapi juga menjadi pemimpin dalam ritual-ritual ibadah. Nah, gitu. Makanya nanti ada istilah apa namanya wilayatul sholah dan faraj nanti ada istilah itu. Kemudian, nah ini wilayah sholat dan wilayah kharaj. Nah, konsep kepemimpinan khusus ya. Nanti ada ini saya sudah buatkan gambarannya kayak gini lah. Gitu. Jadi walius sholah ya ada waliul kharaj. Walius sholah itu kalau bahasa bahasa ini mengelola urusan-urusan keseharian, urusan keseharian terkait dengan ibadah, ya, sosial gitu. Tapi ada wal kharaj itu bicara tentang ekonomi, tentang politik. Nah, kalau digabungkan itu menjadi wewenang umum. Karena memang nanti di dalam kehidupan Nabi SAW itu ketika mengangkat beberapa sahabat ada yang khusus menangani zakat misalkan, khusus menangani sholat, bagaimana mengajarkan sholat, mengajarkan fikih-fikih ibadah ada gitu. Jadi apa namanya ada pembagian seperti itu. Uh, dan nanti ketika dua yang khusus ibadah atau khusus-khusus yang nanti itu bisa digabung itu menjadi wewenang umum seperti tadi dicontohkan sebagai Amr bin As atau Muawiyah itu mengurusi semua muanya. Jadi mengurusi politik, sosial, ekonomi, budaya di wilayahnya itu wilayah umum. Gitu. Kenapa harus ada yang tadi tugas-tugas khusus? Memang ada yang ditugaskan khusus oleh pemerintahan pusat untuk mengontrol tadi mengawasi pembayaran zakat, mengawasi tanah-tanah yang tidak produktif, gitu ya. Gitu. Jadi atau menangani tugas-tugas khusus yang memang secara spesifik
tergantung apa namanya masalah-masalah yang muncul di wilayah atau daerah tersebut. Nah, contoh dalam hal ini wilayah-wilayah khusus yang nanti ini juga termasuk hal-hal yang harus dikecualikan diberikan otoritas penuh, ya ini ya militer, kemudian peradilan dan harta. Ini anak secara khusus mengurusi tentang pasukan, tentara, baik nanti tentara reguler, tentara untuk pertahanan, atau nanti tentara atau pasukan untuk urusan keamanan. Gitu. Nanti ini ada orang yang nanti bisa ditugasi secara khusus. Nanti peradilan, hakim, misalkan khalifah mengutus seseorang untuk menyelesaikan khusus tentang persoalan bisa, atau menyelesaikan tentang zakat atau tentang ekonomi tertentu itu juga bisa. Jadi dan memang khalifah ya berhak untuk merancang wewenang untuk sesuai dengan kebutuhan daerahnya gitu ya. Misalkan ada bencana ya, nanti ada misalkan ada bencana maka ada orang yang diutus oleh pusat langsung untuk menangani bencana sampai selesai misalkan. Jadi ada tugas-tugas khusus tapi ada juga tugas-tugas umum. Nah, fungsi dari pembantu-pembantu khalifah mulai dari apa tadi gubernur, wali, ya sampai ke Hai itu Hai itu mirip kriterianya sebagaimana sebelum-sebelumnya harus laki-laki, harus merdeka, harus muslim, harus balik balik itu apa ya? Ya balik dan berakal begitu, adil dan mampu. Terutama ini laki-laki ya, karena memang ada hadis yang karena ini bisa disebut dengan istilah yang populer itu hukam. Jadi yang disebutkan ini memang dia punya kekuasaan yang umum ya, semua muanya. Kayak tadi misalkan Amr bin As, kemudian Muaz bin Jabal sampai misalkan Muawiyah itu punya kekuasaan yang luar biasa ya. Sampai nanti misalkan Muawiyah itu offset. Nah, kira-kira begitu. Maka dia harus dipegang oleh laki-laki ya. Jadi hadis tentang apa namanya la yusrihal qaumun walau im apa amrahum amrahum imra'atan. Nah, gitu. Jadi tidak boleh ya wanita itu menyerahkan urusannya kepada wanita ya karena memang tidak akan begitu. Kira-kira begitu. Kemudian ini kriterianya sama ya pemimpin-pemimpin di dalam Islam seperti itu. Kemudian ini ada pemberhentian, mekanisme dari pemberhentian pejabat dari khalifah. Ya. Jadi 100% hak khalifah atau hak rakyat. Jadi khalifah bisa menghentikan jabatan ya bukan hanya ini ya, bukan hanya gubernur, wali sama itu. Nanti ada yang tugas-tugas khusus. Dulu ada angkatan pang, itu misalkan eh, siapa namanya? Khalid bin Walid pernah diutus oleh Umar jadi tentara ke sana gitu. Kemudian tiba-tiba ada Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Kamu dihentikan. Ini hak prerogatif dari seorang khalifah untuk menghentikan apa sih namanya wakil-wakilnya di daerah. Atau dengan apa sih namanya? Kalau ini kan top down ya top down itu dari atas ke bawah. Ini udah kamu berhenti bukan karena itu kan di sini disebutkan eh, eh, aku menghentikan kamu bukan karena pengkhianatan tapi karena memang ya saya ingin menghentikan kau kira-kira begitu. Jadi hak prerogatif ada di tangan khalifah atau karena pengaduan ya pengaduan bahkan seorang Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah gara-gara apa ya gara-gara ngimami sholat terlalu panjang itu bisa ditegur keras. Nah, gitu. Jadi hak rakyat juga bisa menegur apa namanya menghentikan jabatan dari wakil apa namanya utusannya atau wakilnya karena pengaduan dari masyarakat. Nanti kan ada
ada namanya mahkamah madzalim nanti kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pejabat-pejabat negara yang bermasalah. Nah, kemudian eh, mencegah separatisme daerah. Nah, gini. Jadi kita tahu di dalam sejarah ada kekuasaan yang diserahkan itu terlalu pada akhirnya menjadi powerful, overpower, nah, gitu. Sampai kemudian menyaingi kemampuan dan kekuatan khalifah. Nah, maka ini contohnya adalah Muawiyah. Ya, Muawiyah itu sebenarnya gubernur, tapi nanti karena terlalu powerfulnya dia di daerah Damaskus, di daerah Syam, maka pada akhirnya dia dalam tanda petik apa namanya disetarakan dengan Imam Ali, Khalifah Ali. Sampai terjadi peperangan bentrok fisik. Karena apa? Karena memang dulu ini yang harus diperhatikan. Ya, pasukan. Jadi pasukan, ya, harta, dan peradilan, kalau bahasa kita ini sentralistik. Gitu. Kalau bahasa gampangnya itu sentralistik. Meskipun nanti misalkan pasukan polisi surtoh itu bisa ya di bawah komandan operasionalnya itu pemimpin daerah, gubernur atau wali ya gitu. Mungkin bahasanya gubernur atau nanti bupati ya. Untuk apa? Untuk pengamanan wilayah dalam negerinya gitu. Jadi pasukan ini, tetapi tetap yang namanya pasukan baik untuk pertahanan baik untuk pertahanan ataupun untuk keamanan, komandonya itu terpusat, tetapi di dalam tataran pelaksanaan itu boleh yang namanya gubernur atau wali atau di bawahnya itu menjadi komandan operasional gitu. Nah, kemudian sentralisasi Baitul Mal, ya, itu juga menjadi penting karena nanti jangan sampai kemudian harta, karena kalau sudah hartanya berlebihan itu kan bisa berbahaya secara politik, ya, termasuk peradilan. Ya, peradilan itu juga harus terpusat. Jadi ini di dalam Islam ini eh, kekuasaan dari daerah, kekuasaan dari seorang gubernur atau wali itu sangat luas kecuali ini, kecuali pasukan, kemudian Baitul Mal dan sistem peradilan. Maka mereka dibatasi, jadi tidak powerful sehingga kejadian-kejadian yang terjadi ya, nanti di era misalkan ya di era eh, Abbasiyah misalkan ya eh, ada sultan yang jauh lebih powerful daripada khalifah. Atau ya tadi khalifah itu tidak punya pasukan sementara sultan punya pasukan. Nah, di contoh ya, karena pasukan itu kan eh, menjadi indikator berkuasa atau tidaknya seorang pemimpin gitu. Kalau walinya itu kalau kuat pasukannya kan bisa nyaingi khalifah. Itu makanya dibuat batasan sehingga eh, kejadian overpower yang bisa membuat pemberontakan lah, buhot, itu tidak terjadi. Termasuk di dalamnya adalah adanya rotasi untuk stabilitas negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa siapa namanya tadi Muawiyah itu bisa sampai se sekuat itu, ya, itu karena memang tidak dirotasi sekian lama, puluhan tahun, sehingga berakar berurat sehingga masyarakat pun menjadi enggan ya, untuk diganti. Nah, kira-kira begitu. Maka ini rotasi itu mekanisme rotasi itu menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas negara, ya, pengangkatan, ya, tidak boleh lama. Itu kayak Muawiyah tadi kan terlalu lama, sehingga nanti bikin masalah pada era Ali bin Abi Thalib, sehingga harus ada tidak langgeng, tidak terus menerus gitu. Dan ingat ya, di dalam Islam itu tadi
seseorang itu jadi wali, jadi gubernur itu berkuasa itu karena memang mandat dari khalifah itu. Yang nanti ada beberapa penyimpangan, baik nanti di level bawahnya dan sampai pada level khalifah, sehingga nanti gubernur itu dilanjutkan oleh anaknya, oleh terus begitu secara turun temurun. Itu secara apa? Sebenarnya ketika kemudian diiyahkan oleh pejabat yang lebih tinggi dalam hal ini khalifah ya tetap sah. Tapi mestinya tidak begitu. Ada jabatan itu tidak waris mewarisi gitu kira-kira. Kemudian adanya rotasi itu juga mencegah yang namanya gubernur atau wali itu membangun kekuatan militer secara sendiri, ya. Karena itu sangat mungkin itu eh, menimbulkan fitnah. Nah, di dalam sejarah ya, memang terjadi ini tidak kita pungkiri pada era Abbasiyah contohnya, ketika kekuasaan khalifah lemah, karena harus diketahui bahwa wilayah khalifah yang amat luas itu menjadikan ya nyaris apa ya, nyaris impossible gitu ya khalifah itu bisa terjun langsung ke daerah-daerah yang terpencil amat jauh gitu. Maka ya dia akan apa ya, memerintahkan seseorang. Contoh saja lah, contoh ketika bicara dinasti yang nanti akan menjadi dinasti Umayyah, bukan Umayyah, Utsmaniyah, maaf, yang akan menjadi dinasti Utsmaniyah, ya Turki Utsmani, itu kan mulanya kabilah, ya. Kabilah yang karena memang berangkat dari kultur petarung begitu, sehingga dia tuh kalau perang antar suku menang gitu. Sampai kemudian dan salah satunya karena daerah Anatolia itu kan daerah perbatasan dengan Eropa. Jadi ketika terjadi dengan bangsa-bangsa Eropa yang namanya keturunan apa Ertugrul itu punya kemampuan untuk mengalahkan bangsa-bangsa Eropa, sehingga Khalifah itu memberikan wewenang gitu. Ini contoh ya, apa namanya, bahwa sampai ya silakan pokoknya kamu apa bertahan dari bisa menahan serangan dari apa bangsa Eropa gitu. Nah, nanti akhirnya kan dia bikin pasukan. Nah, bikin pasukan yang terus makin kuat sampai over power itu bisa membahayakan stabilitas negara. Kemudian eh, proses mutasi para pejabat itu juga dilakukan, ya. Eh, nah, mutasi para pejabat itu harus dilakukan juga secara tertib, tidak asal pindah begitu. Jadi dilarang pindah langsung tanpa pemberhentian secara formal. Jadi harus jelas gitu. Jadi kalau kalau dalam ilmu transaksi itu ketika transaksinya selesai baru melakukan akad berikutnya gitu. Jadi istilahnya tidak ada rangkap jabatan lah kira-kira begitu. Kalau bahasa sekarang lah gampangnya begitu. Karena cenderung kalau rangkap jabatan itu jadi masalah. Ya. Sekarang juga kan begitu. Jadi ini, jadi itu, jadi masalah. Jadi ini salah satu ikhtiar secara sistem yang disebutkan di dalam kitab ini, upaya untuk menjaga supaya stabilitas negaranya itu terjaga. Yang berikutnya tadi di tempat baru menggunakan ikat baru dengan tugas yang baru. Misalnya wilayah. Jadi rolling itu biasa. Jadi untuk menjaga stabilitas, ya itu. Jadi kalau mohon maaf ya sekarang ya misalkan pejabat apa ya contohnya, ya BPK ya contohnya BPK. Kemarin ada pejabat level tinggi yang meninggal karena kebakaran ya walau alam. Ya, karena apa? Itu kan biasanya di rolling. Ada salah satu kawan saya itu di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi saya pertama ketemu beliau itu di mana Pontianak. Jadi 2 tahun. Jadi setelah selesai pendidikan di STAN kalau tidak salah, dia di 2 tahun di situ, dipindah lagi ke mana lagi,
ke Bangka, kemudian ke Kalimantan Tengah itu Palangkaraya, sampai ke kota saya itu, pindah ke Tasikmalaya, kemudian eh, terakhir kemarin pindah ke Bandung. Jadi ini contoh mutasi yang memang itu bisa menjadi supaya stabilitas negara itu terjaga. Karena tadi ketika seseorang itu jadi takut di situ, terlalu lama di situ, berakar berurat di situ, maka itu bisa berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Nah, berikutnya adalah tentang kewajiban pengawasan secara apa namanya sentralistik. Jadi kalau sekarang itu apa ya lembaga eh, inspektorat apalah. Intinya begini. Jadi pejabat-pejabat khalifah dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah itu harus ada audit langsung, ya. Jadi apa namanya? Bahkan Nabi kan pernah gitu ya, ini hartamu dari mana? Gitu. Ini dari mana? Ini dari mana? Gitu. Kalau ini diduga sebagai uang sogok kan dikomentari. Nah, gitu. Jadi sampai segitu. Jadi apa namanya harus ada audit seperti itu. Kemudian bahkan ya ini disebut ini evaluasi di musim haji ya. Apa namanya? Eh, Setiap musim haji itu kan dulu para gubernur itu diundang oleh Umar itu ketika haji ke Mekah. Ya. Nanti nanti dia akan bertanya tentang banyak hal. Bahkan kalau ada yang mau usul, benarnya usul ya. Kalau ada yang tidak terima misalkan, maka ya disitulah nanti akan diadili. Ya kan ada di kasus eh, saya dulu didolimi oleh gubernur ini. Maka langsung di apa namanya diselesaikan oleh Umar di situ di pertemuan haji. Jadi ibadah haji itu bukan hanya sekedar ibadah ritual. Dulu itu memang maknanya politik. Jadi apa ya? Eh, Acara tahunan para pejabat sistem Islam negara Islam khilafah itu ya bulan bulan haji gitu kan nanti dan ini salah satu mekanisme pengawasan sentral. Di samping nanti agen penyelidik khusus turun ke lapangan. Nah, contoh lah ketika Rasulullah SAW itu ngeceknya bener nggak nih apa Abu Dzar itu kalau sholatnya panjang banget. Oh iya ternyata ada kan. Jadi kalau sholat itu bisa surat Al-Baqarah itu satu 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 berdiri surat Al-Baqarah. Ya masyarakatnya inilah apa namanya protes karena terlalu terlalu lama. Jadi ada petugas yang diturunkan langsung atau memang dikumpulkan oleh khalifah. Jadi mekanisme seperti ini sudah ada gitu ya di dalam sistem Islam. Ingat ya ini era era Umar bin Khattab ya tahun ya 630 ya 640-an lah. Itu zaman itu sudah luar biasa sistemnya. Gitu. Ya termasuk ya di dalamnya sistem pelaporan. Jadi kadang-kadang ya pejabat-pejabat eh, apa namanya utusan dari khalifah itu memang dimintai laporan. Ya. Ada yang dimintai laporan, ada yang tidak dimintai laporan. Karena memang apa sih namanya kalau dimintai sampai sedil, ada yang ya sudah jalankan pokoknya. Pokoknya asal beres bisa begitu. Nah, itu kalau otonomi ya ini tergantung instruksi juga. Karena mau awin, mau wakil-wakil ini tergantung tugasnya. Karena SK-nya kan macam-macam. Kayak misalkan ya kalau diilustrasikan zaman sekarang, kalau misalkan BPK, nah, misalkan Badan Pemeriksa Keuangan Pusat mengaudit daerahnya, begitu kira-kira. Jadi harus ada laporannya. Tapi ya secara umum memang di beberapa peristiwa ada yang dimintai laporan, ada yang tidak dimintai laporan oleh khalifah. Jadi sekali lagi karena ini sistem dalam sistem khilafah itu adalah sistem terpusat di mana khalifah itu yang bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan. Khalifah itu semua ada di pundak beliau. Sehingga memang apa namanya kontrol khalifah itu harus begitu kuat. Ya. Maka disebutkan Umar pernah ngomong
Aku tidak mempekerjakan orang lalu membiarkannya sampai aku tahu pekerjaannya sesuai perintah atau tidak. Jadi harus diselesaikan. Gitu. Dan sekali lagi inilah sistem khilafah. Jadi khilafah itu tidak kalau kalau apa ya balance ya ada kan tadi ada yang memberikan otoritas penuh tapi ada pembatasan. Jadi kalau bahasa ini sentralistik memang sentralistik yang paling dominan itu di tiga hal. Sentralistik kekuasaan di dalam Islam itu dalam pasukan, angkatan perang, ya, di dalam urusan ekonomi, ya, baitul mal, dan dalam urusan eh, eh, pengadilan atau peradilan atau hakim. Jadi ini yang kemudian secara apa namanya terpusat oleh khalifah dari pusat. Adapun yang lain itu tergantung dari amanah yang diberikan oleh khalifah. Ya, ada tugas khusus ini, tugas khusus penangani penertiban eh, tambang ilegal, misalkan begitu. Penertiban pejabat rangkap jabatan, misalnya. Nah, bisa jadi gitu ya. Khalifah bisa memberikan tugas-tugas yang secara spesifik deskriptif itu memang tidak sama antar petugas-petugas yang lain. Tetapi tadi sistem pemerintahannya, sebagaimana tadi di awal-awal saya sebutkan, memang organisasi hierarkinya itu dari khalifah sampai ke mungkin struktur desa, itu ada dalam sistem sistem Islam. Nah, ini kira-kira begitu. Itu saja barangkali gambaran di bab wali. Ya, di sini beberapa halaman. Itulah kira-kira rangkuman dari pembahasan tentang wali atau wakil wakil gubernur sampai ke level paling bawah. Kira-kira begitu, Ustaz. Baik. Ya, Alhamdulillah. Malam ini kita mendapatkan penjelasan terkait dengan struktur kekhilafahan, lebih khusus terkait dengan bab wali ya, atau pemerintahan daerah, atau kita katakan saja lebih mendekati level gubernur ya, kepala daerah setingkat gubernur. Nah, insya Allah kita buka forum diskusi buat Bapak Ibu jamaah sekalian yang hari ini atau malam ini bergabung. Kita diskusikan berkaitan dengan tema kita malam ini seputar tentang wali ya, wali. Insya Allah buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, pertanyaannya bisa juga kirimkan ke kolom komentar. Nanti akan kami mintakan beliau atau yang ingin bertanya langsung kami juga berikan kesempatan yang sama ya. Eh, Oke, untuk ini sembari menunggu dari peserta kita pertanyaan Ustadz, eh, kesempatan pertama ini saya coba buka Ya, ya. diskusi kita. Em, dari sisi pemilihan ataupun pengangkatan wali di dua sistem yang hari ini kita coba bandingkan hari ini dengan sistem demokrasi misalnya Ustaz, kemudian dalam sistem khilafah yang hari ini kita sedang diskusikan, ada sepertinya hal yang berbeda sangat mencolok di proses pengangkatan ataupun pemilihannya Ustaz. Kalau di dalam demokrasi yang pernah kita alami di negeri ini ada yang memang dia itu dipilih melalui proses parlementer misalnya. Hmm. Ataupun dengan pasca era reformasi, mekanisme pemilihan langsung menjadi pilihan terbaik Ya. bagi para penganut demokrasi ya, mengatakan hal Hmm. yang semacam itu. Tapi kenapa di dalam sistem khilafah, mungkin karena memang berbeda ya, satu demokrasi dalam sistem Islam satu bahwa wali itu atau gubernur nanti dipilih oleh khalifah. Nah,
Eh, hal yang berbeda dari mana lagi Ustaz? Perbedaan eh, dua eh, struktur ini ya. Ya, Apakah ada hal yang mencolok lagi di samping memang mekanisme pemilihan dan pengangkatannya? ya. Jadi eh, prinsip yang sangat mendasar dari demokrasi dan Islam itu kan pertama dari sisi kedaulatan ya. Jadi ketika kedaulatan itu eh, di tangan rakyat dengan kedaulatan di tangan Allah itu menjadi prinsip dasar. Jadi itu yang tidak bisa dinafikan. Bisa jadi nanti strukturnya mungkin mirip-mirip. Tadi misalkan cuman ini levelnya khalifah, ya ini imajinasi ya, ini kita boleh lah berimajinasi kan ada di pikiran Indonesia menjadi ada wilayah Indonesia, ada pejabat yang namanya gubernur, di bawah Indonesia itu nanti ada misalkan Jawa Barat, misalkan Sumatera disebut sebagai provinsi misalkan. Nah, nanti dibagi menjadi eh, itu kan gambarannya bisa begitu. Strukturnya bisa sama seperti yang ada sekarang. Tetapi yang sangat mendasar itu adalah ketika syariat Islam itu menjadi standarnya. Hari-hari ini kan kedaulatan di tangan rakyat. Gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh kita sesama Muslim ketika memahami konsep Islam. Lu kan ada gubernur, kan ada pemimpin, gitu, gitu. Tapi yang menjadi pijakannya itu yang satu apa namanya Asyadatul Syar'i, siadanya ada di tangan apa namanya syara, yang satu di tangan rakyat. Itu kan mendasar sekali. Bahkan ya, mohon maaf ya, nanti mungkin aturan-aturan administratifnya itu juga bisa sangat mungkin mengadopsi apa yang ada sekarang. Prinsipnya adalah ketika memang tidak menyimpang dari hukum syara bisa diadopsi, tidak mencerminkan apa ya ideologi atau hadroh di luar Islam kita pakai gitu, gitu. Jadi eh, eh, sehingga ketika ketika kita membayangkan sistem ini, sistem khilafah, sistem pemerintahan Islam ini diperjuangkan, diingin ditegakkan, itu imajinasinya adalah merombak total, sebagaimana rumah itu diruntuhkan rata dengan tanah, tidak begitu konsepnya. Gitu. Karena bisa jadi bangunan-bangunannya tetap ada, berdiri kokoh, mungkin mungkin nanti nama-namanya saja agak-agak dibeda-beda, agak-agak dimodifikasi istilahnya begitu. Gitu. Tetapi yang menjadi pijakan utamanya itu adalah tadi ya hukum syara itu. Jadi saya membayangkan misalkan eh, apa pimpinan ormas terbesar di Indonesia siapa namanya NU itu siapa kayaknya. Nah, PBNU-nya kan itu jadi gubernur Indonesia gitu. Nanti ketua MUI-nya Malaysia jadi gubernur Malaysia, misalkan saja kan bisa. Gitu. Jadi yang menjadi hal yang sangat signifikan untuk membedakan itu adalah dasarnya, dasarnya. Jadi dasar berpijaknya satu administrasi pemerintahan itu apa? Itu kalau Islam dengan demokrasi itulah yang beda yang sangat mirip. Meskipun nanti penampakannya sama, penampakannya zohirnya tampil di pembukanya sama. Jadi ya sama gini lah, kayak kayak ada orang yang sholat dari golongan Muslim, jadi ada sholat dari golongan mohon maaf yang jelas-jelas menyamar itu Ahmadiyah, gitu. Kan sama-sama sholat sebenarnya masjid, gitu. Tapi ini akan berbeda secara signifikan ada prinsip dasar karena imannya salah, dasarnya salah. Sama juga tentang tata negara di dalam sistem Islam dengan sistem demokrasi. Bisa jadi nanti dalam hal-hal administratif ya bisa mengadopsi. Kira-kira begitu, Ustaz. Iya, masih masih ada hubungan dengan pertanyaan yang ingin kami lanjut ini Ustaz. Ya, Bahwa
di demokrasi bisa kita katakan bahwa partisipasi publik atau partisipasi Hmm. masyarakat itu diakomodir sehingga mereka bisa memilih calon-calon mereka, pemimpin mereka, tepatnya di daerah dengan pilihan mereka. Apakah melalui pemilihan langsung misalnya, ataupun Oh melalui ya ya ya. Ya. apapun melalui wakil-wakil mereka. Maka itu sepertinya tidak tidak ada di dalam sistem khilafah yang hari ini kita bahas. Nah, ini gimana menengahinya, Ustaz? Begini, inilah pentingnya umat Islam itu juga memahami ya, tentang konsep politik di dalam Islam itu, sehingga mereka mengenali tentang metode-metode syar'i atau metode-metode yang dibolehkan secara hukum syara dalam memilih pemimpin. Itu cara memilih pemimpin, cara kalau pemimpin terlalu tinggi, cara memilih ketua kelas, gitu kan caranya bisa macam-macam. Gitu bisa ditunjuk, ini orangnya pintar jadi KM deh, oh bisa gitu. Wah ini aja anu voting voting voting, ini siapa yang setuju siapa tidak. Cara memilih pemimpin. Terus eh, dalam konteks besar, ini kalau dalam ini peristiwa di era wafatnya Umar menuju pergantian menuju Utsman bin Affan, itu kan ada yang disebut ahlul halli wal aqdi. Itu juga cara untuk memilih pemimpin. Artinya cara itu mungkin lebih lebih luas ya, lebih luas. Selagi apa namanya tadi ada batasan-batasan yang dipilihnya siapa, kriterianya apa kan jelas gitu. Jadi eh, apa yang kita pahami dari peristiwa transisi kepemimpinan dari Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, semuanya itu adalah mekanisme memilih pemimpin dan itu boleh. Itu tinggal ya nanti di dalam pelaksanaannya itu tinggal dilihat mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien gitu. Kalau di dalam sistem khilafah, di dalam sistem Islam itu semua pejabat ke bawah itu ditunjuk sistemnya, semuanya ditunjuk. Gitu. Cuma nanti kan nanti khalifah itu kan bisa mempertimbangkan ini siapa sih gubernur di situ yang paling layak. Nah, sini orang ulama-ulamanya sini ngumpul. Jadi, menurut kamu siapa? Bisa begitu. Jadi memang pemimpin di bawah, di bawahnya khalifah itu ditunjuk oleh khalifah. Ditunjuk, diberhentikan, ya dipindahkan itu eh, otoritasnya oleh khalifah. Itu tentu saja ini dengan mempertimbangkan tadi ada hak rakyat, melakukan evaluasi, melakukan monitoring terhadap pejabat-pejabat itu. Gitu. Nah, eh, apa namanya? eh, kalaulah kemudian ingin menggunakan cara-cara yang tadi saya sebutkan seperti di pusat, seperti memilih khalifah tadi bisa dengan ditunjuk langsung dengan ini. Ya, ya ini kan bicara efektif secara hukum syaranya masih boleh, tetapi nanti bicara tentang keefektifan, ya, keefisienan dari proses pemilihan. Daripada ruwet-ruwet, ya tinggal tipenya kan gampang, gitu. Lebih hemat. Bayangkan kalau dengan seperti yang terjadi sekarang, pemilihan apa sih namanya pemilihan langsung, gitu. Berapa biayanya yang dikeluarkan, gitu. Dan ini kalau sudah begini caranya, bahwa memang ada cara begitu, ini cara yang tidak efektif, tidak cara yang tidak efisien, ini pemborosan. Ah, takdir itu nggak boleh, haram, bisa dilihat begitu. Jangan pakai cara itu. Ada mekanisme yang lebih mudah untuk memilih dan seterusnya. Jadi kan sekali lagi sistem negara khilafah itu memang yang menjadikan syarak itu sebagai ukuran. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, oh kalau begitu nanti khalifah itu diktator. Ya, ya memang otoritasnya full power, khalifah itu full power. Itu, tetapi full powernya itu dibatasi dengan hukum syara. Gitu. Jadi kita ini harus taat sama khalifah.
Nah, kalau perintahnya kan batasannya cuma apa sih namanya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kan? Jadi kita tidak hanya tidak taat ketika perintahnya sudah bertentangan dengan perintah hukum syara. Itu selesai. Sederhana saja. Kira-kira begitu, Ustaz. Iya, ini masih banyak yang bisa kita tanya ini, Ustaz. Yes. Cuman ini kita masih menunggu dari jamaah sekalian. Berarti kalau bicara tentang partisipasi publik terkait dengan pemerintahan daerahnya, bukan berarti bahwa sistem khilafah itu menegasikan atau membatasi ya, Ustaz ya, bahwa ada peluang untuk balancing power untuk mengkoreksi gubernurnya. Kemudian juga Ustadz katakan bahwa sistem hari ini dengan pemilihan langsung baik dari tingkat asas sampai daerah ini pemborosan. Bahkan kita juga lihat ada beberapa kasus di negeri ini, gubernurnya sering ditangkap, kemudian bupatinya juga ada yang wanita, biaya perawatan wajahnya sampai ratusan miliar, itu pakai anggaran daerah. Ah, apakah yang seperti ini juga Akuariumnya pakai. akuariumnya? Nah, ini bukti bahwa apakah ini hanya slogan? Nah, lantas pertanyaannya Ustaz yang mau kami konfirmasi, eh, di dalam Islam bahwa wali ini apakah dia juga posisinya seperti khalifah sebagai hakim yang dari sisi akad pengangkatan, katakan saja begitu Ustaz, lantas dia itu statusnya mendapatkan gaji kah atau sama posisinya seperti khalifah yang kita dapat Ya, pembelajaran yang lalu. Ini wali nggak dapat gaji nih kira-kira. Nah, lantas apa yang menjadi motivasi gubernur ataupun pejabat daerah yang mungkin sangat jauh berbeda nanti dalam sistem khilafah dengan ya. sistem demokrasi hari ini. Gimana tanggapan Ustaz? Ya, ya. Jadi di dalam hierarki struktur khilafah itu, pejabat-pejabat yang tadi dari level khalifah, gubernur sampai amil sampai apa namanya kosadah itu sampai hai itu kategorinya hukam. Kategorinya itu hukam yang dia itu hidupnya itu ditanggung negara. Jadi tidak digaji, kepentingannya dipenuhi oleh negara. Jadi yang yang nanti menjadi apa ya ASN-nya itu ya pembantu-pembantu mereka. Ada kualifikasinya, ada dibuat gajinya. Tapi para para hukam ini dia tidak digaji. Gitu. Jadi karena makanya kemudian zaman dulu itu ya awal-awalnya itu jadi jadi pejabat itu tidak mudah. Mereka itu rumahnya itu seadanya itu bahkan mereka apa namanya Umar saja kan ketika anaknya masuk rumah gelap-gelapan gitu karena kenapa kenapa harus ini karena kamu kan anak saya jadi kamu nanti ngomong urusan pribadi sebentar lampu ini lampu dari negara nah jadi bayangkan jadi seperti itulah teladannya di dalam Islam sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah eh, apa sih namanya? Hmm, apa tadi? Allah Akbar. Ya, Biaya, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan tadi. biaya besar Ustaz bahwa Iya, iya, iya. eh, Kalau kalau itu jadi ya tadi posisinya sebagai hukam yang dia tuh di dia punya anak empat, maka ya eh, misalkan anaknya empat usia berapa kerja kuliah di mana gitu, maka dia kehidupannya tidak boleh susah lah kira-kira begitu. Untuk mendapatkan lebih ya dia harus bekerja gitu, dia harus bekerja. Misalkan setelah nanti ada akad kerjanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa misalkan. Bahkan kalau sudah hukam itu 24 jam itu harus ngurusin rakyat. Jadi kalau jadi apa ya tunjangannya full. Nah, tunjangannya full. Itu maka sekali lagi ini akan sungguh-sungguh saya malah dapat ini ya dapat materi dari sebuah podcast tentang menjelaskan negara Kuba. Tentang negara Kuba. Ini negara komunis loh ya. Itu. Jadi di sana itu
itu bisa gratis pendidikan S1, S2, S3. Kesehatan gratis juga. Anggota dewan itu nggak ada yang namanya gaji. Anggota dewan itu nggak ada gajinya, gitu. Makanya makanya kalau kalau usulannya beberapa beberapa kritikus di negeri ini gampang itu kalau mau benerin Indonesia yang sederhana apa pejabatnya nggak ada gaji itu termasuk parlemennya nggak ada gaji gitu coba mau apa enggak mereka jadi para pejabat enggak mau lah oh tugasnya berat seabrek-abrek gitu ya gitu. Gajinya nggak ada lebih baik bisnis nah, kira-kira begitu jadi karena memang eh, ini kan bicara amanah kepemimpinan itu kan amanah apa yang kalau nggak bisa ditunaikan itu bisa haizun wa nadama apa kehinaan dan penyesalan nanti di akhirat kelak. Jadi kira-kira begitu Ustaz. Jadi filosofis dalam struktur pemerintahan Islam dan nanti mereka kan pejabat-pejabat gubernur sampai apa namanya amilnya sampai kosadanya sampai ke bawah itu kan bisa jadi dia punya dewan pertimbangan. Kalau di itu ada majelis majelis ummah ya, ada namanya majelis ummah di level khalifah, nanti di gubernur juga nanti kan butuh mana kalangan profesional duduk di situ, kalangan ulama, kalangan petani, kalangan mahasiswa duduk. Ah, minta masukan-masukan. Ah, bisa begitu. Kira-kira begitu, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ini sudah ada pertanyaan masuk nih Ustaz di komentar kita dari salah satu peserta kita dengan nama Mas Rizky ya, atau Pak Rizky ya. Ini minta penjelasan secara sederhana Oh Ustadz. iya. Apa yang beda, apa bedanya hukum di Indonesia dengan hukum sistem negara khilafah? Gimana nih Sat? Ya, Eh, jadi sederhananya itu begini, sederhananya itu kalau khilafah itu sistem hukumnya itu kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnah. Bahasa ringkasnya hukumnya itu syariat Islam. Kalau hukum di Indonesia diakui atau tidak, suka ataupun tidak suka, hukum-hukum itu adalah hasil musyawarah dari mereka yang duduk di parlemen itu. Jadi itu yang disebut dengan istilah kita itu hukumnya hukum positif. Makanya ada anekdot, berarti yang lainnya hukum negatif ya. Ya pokoknya hukum positif yang itu. Yang lain mau dinegatifkan ya walau alam. Tapi yang jelas itulah klaimnya begitu. Jadi secara apa namanya? Secara eh, hitam putihnya karena memang khilafah itu mendasari negaranya dengan hukum Islam, sementara sistem negara kita ini hukumnya itu hukum sekuler, hukum buatan manusia. Nah, kira-kira begitu. ya Alhamdulillah. Jadi ini memang jawaban yang harus clear. Gitu. Ya, Kalaupun kemudian ada hukum tentang sholat, hukum tentang zakat, hukum tentang wakaf, hukum tentang haji, umroh, nah, itu kan itu hukum-hukum yang sifatnya ubudiyah dan maliyah. Nah, kan kalau kalau ubudiyah maliyah itu yang ada duitnya maksudnya. Karena nanti kalau nggak ada duitnya kan nggak diurus sebenarnya, gitu. Kira-kira begitu. Jadi itu sepotong-sepotong. Jadi kalau bahasa ayat itu kan kalau bahasa ayat ya apa tuh menu nabi ba'dil kita apa takfuru nabi ba'dil ini kan nyindir orang kafir nyindir orang Yahudi jadi mereka iman supaya oh ini bagus ini seolah-olah kan ini hukum sholat bagus hukum zakat bagus hukum wakaf eh, hukum kropak sodako yang jadi infak itu kan Menteri Agama sampai mau bikin rekening khusus untuk kropak masjid nah gitu kan itu memang ya ya mereka baru peduli untuk urusan Islam yang itu gitu tapi urusan-urusan yang lain gitu ya mohon maaf kemarin Pak Amin marah-marah kepada pelaku LGBT mana bisa hukum itu ditegakkan tidak bisa gitu. Eh, menegakkan hukum menutup aurat saja nggak bisa lebih bisa hukum pakai helm nah gitu kan bagi
bagi pengendara daripada hukum menutup aurat bagi wanita. Jadi kalau istilahnya di tempat kami itu ada sesepuh kiai di Indonesia itu menutup aurat itu baru boleh, hukumnya boleh, boleh dipakai, boleh tidak. Gitu. Tapi kalau helm, nah, wajib gitu. Oh, coba tes saja. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak kayak ya ya banyak lah yang hukumnya itu baru boleh. Sholat boleh, tidak boleh. Yang wajib apalah gitu. Ya, kayak zakat boleh. Yang wajib pajak kan. Jadi ini prinsip yang apa ya secara kasat mata sebenarnya kita itu bisa menilai apa yang terjadi di sekeliling kita itu seperti itu. Suka ataupun tidak suka. Itu. Rito ataupun tidak rito. Jadi kita tidak lantas merasa nyaman atau bahasa ini itu kona'ah dengan situasi itu. Karena mestinya kan kalau dalam dalam ayat apa Al-Baqarah berapa 208 itu kafah. Jadi kalau kita itu bicara Islam ya kafah. Gitu. Jadi semuanya kita pakai. Mau enak mau tidak, mau mau manis mau pahit ini bagian dari syariat maka itu kewajiban kita untuk taat itu tidak boleh pilih-pilih itu kalau ada anak buah milih-milih milih-milih instruksi milih-milih melaksanakan instruksi atasan dengan berdasarkan suka dan tidak ini perintahnya susah bos maaf ya nggak saya kerjakan yang gampang aja bos bisa saya kerjakan wah kayak gitu tuh dikamplengi gitu kan gitu. Makanya mestinya kita ini tidak begitu. Jadi mau perintahnya susah, mau perintahnya gampang, kita kerjakan. Kan kecenderungan kita kan begitu. Kita menolak perintah yang susah. Bos, kalau kasih perintah yang gampang-gampang dong, yang susah jangan. Nggak bisa begitu. Kira-kira begitu, Ustaz, analogi. Oke, Ustaz, mau saya juga, kita mungkin kami ucapkan juga, sudah dijawab ya, Mas Rizky. Ini Ustaz, terkait dengan, mungkin ini kalau tidak ada lagi pertanyaan, menjadi pertanyaan terakhir, eh, bahwa sistem khilafah ini tetap punya celah, Ya, bahwa di dalam sistem pemerintahan khilafah ini, eh, powerful di dalam kepemerintahan daerah ini juga punya potensi dimanfaatkan kalau ujian ketakwaan itu tidak berhasil dilewati oleh pemimpin daerahnya. ya, Nah, jadi contoh yang udah Ustadz sampaikan tentang bagaimana Muawiyah eh, sempat tergelincir memanfaatkan eh, kewenangan secara umum yang di bawah kontrolnya untuk melakukan manuver politik ataupun mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan khilafah pada masa itu. hmm, Nah, ya, eh, jadi jalan keluar yang diambil ini apakah jalan keluar yang mutlak harus dilakukan khilafah selanjutnya atau memang kewenangan umum itu tetap bisa diberikan kepada gubernur yang akan datang? ya, Apakah ini juga bisa dilihat, contoh kalau kita coba contoh pada tingkat gubernur yang ada hari ini dalam sistem demokrasi misalnya nih Ustaz, bahwa gubernur itu ngurusi uang, iya. Tapi memang gubernur hari ini dalam sistem demokrasi, militer tidak di tangannya, kemudian eh, kehakiman juga nggak di tangannya. Kecuali mereka punya pendapatan daerah yang gubernur itu berhak mengelola seluruh anggaran daerahnya. Nah, ya. apakah ini ada kemiripan karena mencontoh juga dalam sistem demokrasi, atau memang kita punya solusi diakibatkan karena kejadian yang pernah terjadi? Nah, ini gimana tanggapannya, Ustaz? Iya, iya, iya. Jadi tadi mekanisme baku yang disebutkan di dalam kitab ini supaya tidak terjadi loss control pusat ke daerah itu adalah pembatasan tadi, pembatasan di tiga hal. Pembatasan di wilayah militer, ya, kemudian peradilan dan apa namanya keuangan atau ya, kemudian nanti pembatasan berikutnya itu tadi di bidang bahwa seorang pemimpin itu eh,
apa namanya dibatasi oleh masa tenggang waktu gitu. Jadi tidak bisa full time tidak. Jadi ada batasan-batasan. Nah, yang lebih spesifik adalah adanya fungsi kontrol yang harus kuat, yaitu di bab nanti tentang peradilan, bahwa sistem pemerintahan Islam ini bukan sistem pemerintahan level dewa, maaf, level malaikat yang semua benar, semua pasti, semua pasti mendatangkan kebaikan. Selalu ada celah, selalu ada celah penyimpangan. Oleh karena itu nanti ada yang namanya peradilan al-qadha, atau nanti juga ada pejabat-pejabat yang ditugasi untuk memantau penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Sehingga apa namanya, ada penyimpangan, tetapi penyimpangan itu tidak boleh apa namanya, membesar gitu. Makanya sejarah itu begitu berharga agar kita itu bisa menemukan formulasi sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bisa bisa secara preventif, ya, apa namanya, di apa namanya, dicegah gitu. Sederhananya begini. Nanti ada tim misalkan ketika eh, fit and property, fit and properties, apa sih namanya, terhadap seorang pejabat publik. Salah satunya kan menginventarisir harta yang dia miliki. Harus ada audit. Ketika dia mau jadi pejabat, misalnya menjadi gubernur atau menjadi wali misalkan, menjadi amil misalkan, maka dia dicek penghasilannya berapa. Kok bisa segitu? Oke, sekian hasil. Maka ketika dia jadi pejabat, dia akan dihentikan gajinya, dia hanya disubsidi kebutuhan. Gitu. Nanti pas akhirnya berapa anggaran yang apa namanya, uang yang dia miliki, baik atas nama dia atau atas nama sanak kerabatnya, kan bisa begitu. Gitu. Jadi apa namanya, insya Allah ada mekanisme. Jadi sungguh perjalanan kekhilafan Islam yang selama 12 sampai 13 abad itu memberikan pelajaran yang sangat baik untuk menyusun kembali tata pemerintahan yang tertib, yang modern, sangat modern. Jadi sistemnya itu sudah modern sejak awal, gitu. Gitu. Secara preventif tadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena memang semua semua sisi itu berperan dalam menjaga stabilitasnya. Itu kan tadi dari sisi preventifnya. Jadi seorang pejabat dihitung harta kekayaannya. Belum lagi kalau melakukan, ya, ada hukum operasional yang namanya suap penyuap, wal murtasi tidak boleh. Kemudian bahkan nanti kalau bicara tentang hukuman, hukumannya tidak main-main. Jadi apa namanya, sistem ini sistem kemanusiaan, sistem manusiawi yang di situ ada peluang salahnya, tetapi sekali lagi sistem ini akan diimbangi dengan beberapa perangkat sehingga potensi-potensi penyimpangan itu bisa diperkecil. Kira-kira begitu, Ustaz. Jadi saya membayangkan begini saja, ketika sistem Islam itu bekerja dengan baik, mohon maaf ya, politiknya ya dasarnya trust, hukum Allah yang menjadi teladan. Ekonominya, standar ekonomi kan kesehatan, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan pangan. Semuanya difasilitasi oleh negara. Ketika rakyatnya aman sentosa, apa masalahnya? Kemarin May Day kemarin para buruh kita nggak selesai urusannya karena memang mereka harus berjuang di tengah sistem kapitalisme. Yang disalahkan tuh selalu bosnya, selalu perusahaannya untuk diperbaiki apa namanya, upah minimumnya. Padahal mereka hidup karena sistem negara yang membuat pemiskinan secara sistemik begitu. Maka insya Allah di dalam sistem Islam ini, sistem pemerintahan Islam ini, semua sistem dalam kehidupan itu bergerak secara harmonis untuk mewujudkan
tujuan-tujuan yang baik dari sisi ekonominya, dari sisi politiknya, dari sisi bahkan mohon maaf ya sampai di sisi pertahanan keamanannya itu. Kalau sekarang kan sampai ada kritikan ya dari seorang pengamat dosen dosen UGM. Andaikan, andaikan uang 1,2 triliun per hari yang digunakan untuk MBG digunakan untuk beli pesawat jet paling canggih, itu luar biasa. Dalam 1 tahun berapa ya? Itu bisa bikin berapa pesawat tempur itu. Nah, jadi insya Allah sekali lagi sistem ini akan bekerja secara sinergis dari komponen-komponen yang ada di dalam struktur negara khilafah tadi. Semua komponen ya termasuk nanti fungsi penghukuman, fungsi peradilan ya termasuk tadi contohnya di bidang keamanan dalam negeri yang nggak seperti sekarang. Mohon maaf ya ini saya ini saja termasuk curhat. Saya kemarin ke daerah Jawa Timur itu yang namanya begal itu meningkat. Begal. Jadi begal begal motor siang hari bisa, malam sore hari ada. Makanya teman-teman itu agak agak takut juga di daerah Jawa Timur. Jadi kriminalitas meningkat. Ada yang berseloroh. eh, ini kayaknya ini petugasnya lagi sibuk masak gitu. Gitu. Jadi keamanannya nggak terjaga. Kira-kira begitu. Ya kan? Gitu. Bayangkan eh, keamanan itu sesuatu yang sangat dan itu dosen dari UGM itu sebenarnya membuat kritik keras itu. Sebenarnya ketika tentara kita atau polisi kita itu disuruh masak, itu tuh penghinaan terhadap fungsi tentara. Fungsi tentara yang gimana disuruh masak, gitu. Disuruh buka lahan pertanian. Ini gimana? Ini salah pasang ini. Nah, insya Allah yang seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Kira-kira begitu, saya. Ya, kami coba konfirmasi dulu. Kayaknya nggak ada lagi nih, Ustaz. Oke, Ustaz, Alhamdulillah kita cukupkan. Kira-kira ada yang ingin sampaikan, Ustaz, sebagai closing untuk pertemuan kita malam ini? Ya, di kesempatan ini saya berkali-kali mengingatkan kepada semuanya, eh, dengan kita memperdalam Islam, maka insya Allah kita akan semakin menyadari bahwa Islam dirancang oleh Allah, disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada untuk umat manusia untuk menjamin kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk terus mendalami Islam. Jadi kalaulah kemudian beberapa pihak mempersepsikan Islam sebagai ajaran yang keras, ajaran radikal, ajaran ekstremis macam-macam. Sekali lagi itu adalah propaganda sebagaimana dulu orang-orang Quraisy itu membuat propaganda yang negatif terhadap sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ajaran Nabi itu ajaran yang kayak tukang sihir lah. Ajaran yang akan memisahkan antara anak dan bapaknya, ibu dengan anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga anaknya jadi tidak tahu adab. Nah, kira-kira propaganda seperti itulah yang dulu dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy kafir kepada ajaran Islam. Dan hari ini dengan cara yang kurang lebihnya sama dilakukan oleh mereka untuk mencitra burukkan ajaran Islam, ajaran yang sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka bersemangatlah untuk mempelajari Islam supaya kita itu tidak mudah dibodoh-bodohi, ditipu oleh musuh-musuh. Itu saja pada hari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.